depan dan juga jangka panjang ya kan. Terus Pak, saya juga ingin tanya Pak, untuk targetnya sih sebenarnya seperti apa sih PertaShop sendiri Pak? Jadi tahun ini kita diminta oleh pemerintah itu membuka sekitar 12.000 outlet. Nah Pak, yang saya selalu pertanyakan kenapa harus cuman Pertamax saja Pak? Ya, jadi karena Pertamax itu adalah produk Pertamina. Iya. Jadi kita harus tahu, harus bisa membedakan mana yang produk yang menjadi penugasan dari pemerintah, mana yang menjadi produk Pertamina sendiri. Kalau ditanya apakah hanya Pertamax, sebetulnya untuk gasolin ya. Tapi untuk gasoil kita nanti akan juga bisa membuka Dexlite atau Pertamina Dex. Oh baik. Ya. Bright gas juga termasuk Pak nanti Pak, untuk Gini, berikutnya. kalau kita bicara BBM itu PertaShop itu memang sekarang ini kita buka PertaShop itu BBM. Iya, Tetapi BBM. ketika kita sudah bangun PertaShop itu juga silakan kalau mau bangun pelumas ataupun LPG non PSO. Kita kasih kesempatan juga dalam satu lokasi itu. Berarti istilahnya one stop shopping Pak. Iya, Apapun di situ nanti ganti oli juga bisa. bisa. Iya. Oke, jadi tidak memungkinkan untuk buka usaha yang lain, kafe misalnya, buka kafe. Kalau tanahnya masih ada silakan. Sangat terbuka sekali iya, berarti. Karena biasanya kalau di wilayah kota itu kafe memungkinkan, tapi kalau desa kan kita harus lihat apakah ada rumah makan dan lain-lain dan gitu. Oke, tujuannya adalah ke one stop shopping itu sendiri. Betul. Jadi bukan hanya untuk suplai BBM, tetapi juga LPG non PSO dan untuk pelumas. Itu non subsidi semuanya Pak? Iya, non subsidi karena itu adalah produk Pertamina. Sedangkan yang penugasan itu pemerintah yang akan melakukan pengaturan-pengaturan. Berarti kita garis bawahi yang akan dijual adalah produk non subsidi, termasuk Pertamax itu sendiri. Dan juga Bright Gas juga masuk ya Pak ya. Dan menjadikan one stop shopping untuk jangka panjang usaha ini sangat menarik banget kalau menurut saya Pak. Terus Pak, kalau PertaShop ini kan juga melayani BBM pasti yang pertama. Kemudian yang saya tahu ketika ketemu dengan satu tempat dengan tempat yang lain itu Pertamini Pak. Bedanya Pertamini sama PertaShop Pak? Ya, kita harus tahu bahwa ketika kita menjalankan sebuah bisnis, investasinya cukup besar. Apapun, kita juga harus memastikan bahwa bisnis kita itu akan berlangsung terus sustain ya. Nah, sejauh ini Pertamini itu belum mendapat legalisasi dari pemerintah. Oh baik. Ya, jadi itu individu Pak. Iya, tetapi itu belum ada legalisasi dari pemerintah. Oke. Sedangkan PertaShop itu kan pertama dari Pertamina. Pertamina sudah menjadi badan usaha, jadi sudah terdaftar di ESDM gitu ya. Yang kedua, Pertamina menjalankan PertaShop itu dengan aspek yang aspek safety yang cukup tinggi. Artinya tankinya double wall gitu ya. Jadi kemudian ada takarannya Pak? Takarannya akurat ya, kita tera ya. Kemudian ada smart locknya kalau misalnya ada terjadi kebocoran di sisi dispensernya dan lain-lain. Jadi yang perlu digarisbawahi, masyarakat itu harus membeli BBM dengan rasa aman. Iya. Ya. Jadi jangan sampai dia pergi ke satu tempat yang nanti akan membahayakan dirinya. Oke, jadi Pertamini dengan PertaShop itu berbeda. Beda. Pertamini milik perseorangan yang dalam hal high and risk-nya itu bukan hak Pertamina. Iya, bukan. Misal mungkin tidak adanya keakuratan Pak. Iya. Kemudian juga ada penyalahgunaan segala macamnya itu. Berarti itu bukan milik atau mungkin bukan tanggung jawab dari Pertamina itu sendiri. Karena dia bukan badan usaha yang menjadi afiliasi Pertamina gitu. Oke, baru tahu ini saya sekarang. Saya pikir Pertamina adalah anak perusahaannya Pertamina, Pak. Pertamini bukan. Pertamini bukan. Baik. Jadi salah satu ini sih, Pak. Berarti sama halnya PertaShop Pertamina ada kompetitor. Ya, jadi gini, kita kalau mau membangun PertaShop, kita harus melihat jarak aman. Jadi di situ kan makanya ada jarak luas 200, itu ada jarak amannya. Misalnya dari sumber api yang terdekat itu berapa meter, itu harus kita survei dulu. Kalau itu tidak layak, tidak boleh kita izinkan di situ.
Oh begitu, jadi memang berbeda ya. Iya. Sudah semua sesuai SOP Pak, kalau Pertashop berarti ya. Semua sudah selalu terkoneksi, sekaligus juga ini Pak, apakah selalu ada pengawasan juga dari mulai pelayanan, kemudian juga hal-hal yang lainnya, itu apakah selalu ada pengawasan untuk Pertashop sendiri? Jadi gini, kita ketahui Pertashop ini baru dimulai ya. Tentu kita akan menjalankan ini seperti SPBU. Iya. Nantinya dia akan ada takaran-takaran yang harus menjadi standar kita ya. Dalam hal ini saat ini adalah pengirimannya oleh transporter kami yang sudah kami lakukan standarisasi. Iya. Ya. Nanti Pertashop dengan adanya TKO atau dengan adanya SOP-SOP yang kita berikan, dia harus melakukan yang kita lakukan atau kita perintahkan. Oke. Sedangkan pengawasan nanti jadi bagian dari hal yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dari kami sendiri untuk melihat masyarakat bisa saja melaporkan atau menginfokan ke 135. Call centernya? Call center bisa jika terjadi pelanggaran yang ada di Pertashop tersebut. Jadi semuanya terbuka ya Pak, sistemnya ya. Dalam perjanjian Pertashop dengan Pertamina itu juga ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dan harus dipatuhi oleh Pertashop untuk menjalankan bisnisnya. Resikonya untuk Pertashopnya sendiri Pak, untuk mitranya Pak? Iya. Resikonya apa kira-kira? Nanti bisa kita bekukan kalau dia melanggar dari peraturan yang kita berikan. Jadi ini adalah salah satu garansi untuk safety untuk konsumen terlebih ya Pak ya, agar selalu menjalankan bisnis sesuai dengan SOP yang berlaku. Iya, betul. Oke. Setuju sekali kalau dari situ Pak. Ini agak sedikit melenceng Pak, saya tanya lagi habis ini, yaitu mengenai program Langit Biru Pak. Itu tujuannya apa kalau boleh saya tahu? Kan saya belum sempat. Jadi program Langit Biru ini merupakan program yang kita jalankan untuk mematuhi aturan KLHK. Oke. KLHK dalam ini lingkungan hidup menyampaikan bahwa RON yang boleh dijual di Indonesia itu adalah di atas 91. Sehingga kalau kita lihat secara bertahap, maka saat ini yang RON 88 itu akan kita alihkan ya ke RON 90 dulu, karena kan harus bertahap kondisinya. Nah, kemudian dari wilayah kota ini kita lihat nanti sekitar ada 1 atau 2 saja yang masih menjual premium, lainnya menjual PLK. PLK itu adalah Pertalite pengganti premium gitu. Untuk harganya Pak, mungkin hampir disamakan. Dengar-dengar ini untuk sistem atau PLB ini Pertalite itu mendekati harga premium terlebih dahulu untuk agar edukasi ke masyarakat. Betul. Iya. Jadi memang ada diskon dulu. Memang ada diskon dulu. Jadi 7650 ada diskon sekitar 400 gitu. Itu lumayan banget Pak. Lumayan sekali kalau boleh saya bilang. Tapi ini ada jangka waktunya kan Pak? Ada jangka waktunya. Seperti sosialisasi waktu dulu premium sedikit demi sedikit sudah tidak ada di SPBU. Saat ini mungkin satu kota hanya satu Pak, yang itu yang paling banyak diserbu. Tapi nggak usah khawatir, sekarang kayaknya harganya hampir. Jadi kalau premiumnya cuma satu, tapi PLK-nya itu kan lumayan yang banyak. Menjual. Menjual premium juga akan menjual PLK. Ada tulisan tertentu Pak di situ biar kita juga lebih tahu lagi, karena takutnya banyak orang yang belum tersosialisasi. Jadi PLK itu kan ditujukan untuk kendaraan roda 2 sama mobil plat kuning. Berarti kendaraan pribadi tidak termasuk? Tidak termasuk gitu. Itu kesadaran diri ya Pak? Iya. Itu nanti operator akan mengarahkan. Oh baik. Oke. Selalu ada di setiap kota, namun tidak semuanya. Berarti untuk yang PLB itu sendiri ya Pak ya? Kalau PLB selama di situ ada X premium itu ada PLK itu. Nah, berarti hampir semua SPBU Pak kalau di Kediri Pak? Kalau di Kediri ada 2 lokasi karesidenan ya. Dimana, kalau nggak salah di Madiun, Ngawi dan Magetan yang sudah tidak jual sama sekali. Tidak jual premium sama sekali. Oh baik, jadi memang ini salah satu sosialisasi untuk mengedukasi juga agar perpindahannya pun juga smooth ya Pak. Iya, betul. Sesuai dengan arahan pemerintah. Oke, kita kembali ke Pertashop Pak. Ada diskon nggak untuk calon mitra? Pertashop, ya. Jadi begini, dalam investasi Pertashop itu Pertamina Pusat akan memberikan
program-program promosi lah. Cuma program promosi itu nanti akan diumumkan. Misalnya pertama dia akan diikutkan dalam program berhadiah, atau ada juga hadiahnya yang mendapat modul PertaShop, tapi merupakan hadiah, tidak serta-merta gitu ya. Oke, jadi selalu ada promo, ada promo. Namun nanti jika akan kita diumumkan ingin, promonya itu ada waktunya kapan. Harus di mana Pak kita mencari info tersebut? Bisa lihat di My Pertamina. Jadi di My Pertamina itu Ibu bisa install di apps Google Play atau di App Store, iOS. Di situ ada pengumuman-pengumuman, atau di website Pertamina juga ada. 135 Pak masih bisa juga? Bisa juga. Nanti akan diarahkan dan di follow up begitu? Atau bagaimana? Iya. Jadi nanti di 135 juga akan dijelaskan program-program promo apa yang akan diselenggarakan dalam periode waktu tertentu. Berarti ada guidance terus ya Pak sama calon mitra ya, agar diarahkan. Iya. Oke. Baik, ini PertaShop cukup menarik Pak untuk rekan-rekan yang memulai bisnis. Termasuk juga mungkin sekarang kan anak-anak milenial itu kan suka bisnis. Iya. Tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa mengambil alih bisnis BBM itu nggak melulu bapak ibunya, tapi juga anak-anak muda, milenial juga bisa. Karena kalau bisa dibilang modal yang akan dikeluarkan ini sama dengan modal kita bikin kafe Pak. Iya. Ya kan? Ya. Itu juga hampir malah dengar-dengar untuk kafe itu sendiri modal di atas 250 itu sudah biasa. Iya. Berarti 250 itu sudah kita bisa bikin PertaShop. Iya. Dan kita bisa memiliki bisnis jangka panjang. Ya. Begitu ya Pak ya. Berarti banyak sekali keuntungan. Kira-kira yang ingin digaungkan lagi Pak selain lagi viral ini Pak. Mungkin ada pesan juga boleh. Kalau kita lihat untuk di kota-kota besar itu kecenderungannya memang harga tanah mahal gitu ya. Tapi saya yakin banyak masyarakat yang memiliki tanah yang idle di kota besar. Dari situ bisa dimanfaatkan. Bentuknya bisa sewa atau bentuknya ya bisa kerjasama dan lain-lain. Dari situ sebetulnya pasar masih terbuka luas untuk bisa menjual PertaShop. Dan yang penting adalah ketika kita bisa meyakinkan di daerah itu bisa untuk PertaShop, saya kira nanti bisa diikuti dengan penjualan produk yang lainnya yang akan mengikuti juga ya Pak ya. Mengikuti gitu. Peluang bisnisnya cukup panjang dan juga cukup luas juga kalau boleh saya bilang. Inovasi bisa kita terus tingkatkan juga. Karena sudah punya satu basicnya tuh Pak, kita bisa langsung melebarkan sayap misalnya begitu kan. Ada beberapa lokasi seperti misalnya branchless banking atau agen yang menjual atau memasarkan bank gitu ya di suatu daerah. Artinya di situ nggak ada bank, dia bisa jadi branchless banking. Nah di situ karena dia punya lokasi, dia juga bisa selain menjadi branchless banking juga jadi investor PertaShop. Nah, minimal sudah 2 dia punya bisnis kan. Belum lagi tambah yang lainnya. Saya terima. Oke kalau begitu saya akan daftar jadi mitra. Mantap. Pak, ini kan saya dulu kan udah pernah login terus pengen masuk jadi bagiannya Pertamina Pak, nggak bisa Pak, gimana dong, kasih ilmunya ke saya dong Pak biar job vacancy-nya saya bisa masuk Pertamina Pak. Ya sebetulnya memang kita harus follow dari website Pertamina itu sendiri. Iya. Di situ ada career, kita buka di career, open career, open job, vakansi itu bisa dilihat di sana. Saya kira ini mungkin karena masih masa pandemi ya. Pertamina selalu akan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para peserta atau para sarjana yang sudah atau para masyarakat yang ingin bergabung. Namun demikian memang ada persyaratan di situ, ya kan? Apakah lulusan S1, apakah lulusan D3 dan lain-lain. Disesuaikan juga dengan fakultasnya apa yang dia dibuka dan lain-lain. Sehingga menurut saya kerajinan kita untuk atau mencari informasi ya di sisi website itu diperlukan untuk bisa mendapatkan peluang itu tadi. Itu dia tipsnya ya Pak ya. Terus harus ulet juga ya, harus ulet. Dan terutama juga seperti beliau tidak menutup kemungkinan untuk yang saat ini di teknik bisa mungkin mencontoh jejak beliau juga bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan selagi kita mau dan mampu mungkin betul, untuk berusaha ya Pak ya. Oke, saya akan jadi mitra PertaShop. Di mana kemauan pasti itu ada jalan.
itu prinsipnya. Saya bikin 2 langsung, Pak. Amin. Jangan 2, lebih dari 2 bisa. Oh iya, amin. Berarti di kota boleh dong, Pak? Boleh. Okay. Ya, jadi nanti tinggal disurvei saja di mana lokasi yang potensial. Justru di kota itu potensi besar. Oh, sepahaman saya soalnya di desa aja, Pak. Oh iya. Berarti di kota bisa. Oke, siap, bisa diterima, Pak. Boleh berikan statement closing untuk para viewers kita, para teman-teman yang lagi menikmati AG-Land. Iya, baik. Bagi para viewers yang ada di Car Center Kediri, saya sampaikan bahwa bisnis Pertashop adalah bisnis yang cukup menarik buat masyarakat, buat para viewers ini. Karena apa? Saat inilah Pertamina membuka seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat ingin berinvestasi menjadi mitra Pertamina, ya. Karena saat ini memang kita dikejar target untuk bisa membuka outlet 1 tahun di wilayah regional Jatim Bali itu sekitar 2.400. Sehingga saya yakin dengan adanya keuletan atau dengan adanya banyaknya orang yang mau menjadi investor, banyak orang akan tertarik menjadi mitra Pertamina melalui Pertashop ini. Oke. Ya. Siap, sukseskan. Ya. Berapa titik, Pak? Rencana 12.000? Ya, untuk di regional Jatim Bali itu ada 2.400. Untuk 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Berarti untuk seluruh Indonesia kurang lebihnya berapa, Pak? 12.000. 12.000. Ya. Bisa lah, Pak, Jatim Semakin Bali cepat kita bisa menarik atau bisa mendapatkan lokasi yang kita inginkan, karena di situ punya potensi yang besar, semakin bagus throughput yang akan kita dapatkan. Dan semakin cepat juga marginnya kembali. Iya, betul. Setuju itu. Kita mulai start dari sekarang aja gitu untuk jangka panjangnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Bisa goes kemana-mana. Amin. Besok rencana mau dari Kediri ke Surabaya. Iya, Kediri ke Surabaya. Mohon maaf, itu memang sepedanya diangkut di bis atau gimana, Pak? Ya enggak, di goes biasa. Oh, goes biasa. Sama siapa aja, Pak? Ya, kebetulan teman-teman yang bergabung silakan. Kami kebetulan ada pekerja, ada mitra yang ingin olahraga bersama untuk menambah endurance lah. Kalau kita bicara masalah jarak jauh itu kan adalah masalah bagaimana kita menguji atau melatih endurance kita supaya bisa tetap kuat gitu dalam mencapai jarak yang semakin lama mungkin kita akan tingkatkan gitu. Sekarang 120, mungkin nanti 150, 200 dan seterusnya. Ada beginner, intermediate ya, Pak. Ya. Kalau saya saya hanya mengikuti jadi sweeper aja, Pak, kalau saya. Kalau tidak dimulai dari jarak-jarak dekat gitu, dan nanti tidak kuat gitu. Jadi harus dimulai dari tahapan dekat, jauh dan semakin jauh. Rencana Pak Valino nih, Pak. Katanya mau Pak Valino katanya Pak Valino ya. Ya, katanya mau dari Kediri start ke Bali, Pak. Oh ya. Tapi naik Gunung Harta. Naik bis. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kelancaran dan banyak hal baik ke depan, Pak. Amin. Dan banyak orang yang sayang sama Bapak. Amin. Itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Dan terima kasih untuk para viewers yang sudah nonton YouTube kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pak. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di teras kosan. Saya pengen sebenarnya di kosan saya, Pak. Cuman takutnya kalau kita di kamar kan nggak enak. Akhirnya saya ajakin ke teras aja hari ini, oke? Sampai jumpa lagi. Dadah, bye. Thank you.